bagaimana security film ini bisa membuat kaca-kaca ini menjadi safety glass. Saya akan introduce ke salah satu material yang kita sebut dengan security film. Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi, channel yang selalu membahas mengenai hal-hal yang unik dan menarik terkait dengan industri kaca dan relevansinya terhadap interior dan arsitektur. Bersama host dari channel ini saya sendiri, Wilson. Di video-video kita atau di podcast-podcast kita yang sebelumnya, kita sempat menyinggung dan membahas sedikit mengenai kaca tempered dan kaca laminate. Saya akan klarifikasi sekali lagi bahwa kaca tempered dan kaca laminate adalah jenis kaca proses. Maksudnya adalah kaca yang biasa, tapi diproses lebih lanjut di mesin tempered atau mesin laminate. Jadi, memang bahan bakunya sama, tapi ada proses tambahan. Itu harus diingat dulu sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya. Nah, topik pembahasannya adalah alternatif safety glass di luar kaca tempered dan kaca laminate, atau proses tempered dan proses laminate. Memang dua jenis proses ini hubungannya cukup erat ya dengan konsep safety glass atau kaca yang aman. Cuman kendalanya adalah ada jenis-jenis kaca yang tidak bisa diproses seperti ini, baik karena teknisnya maupun karena bentuknya. Nah, contohnya apa? Saya akan bahas mengenai dua jenis keluarga kaca yang umumnya sulit sekali untuk melakukan proses ini, yaitu cermin, keluarga cermin, dan keluarga U-shaped glass atau profilate yang kalian sering dengar di project ya. Nah, kenapa ini sulit untuk melakukan proses tempering atau laminating di produk seperti ini? Oke, pertama kita bahas dari mirror dulu atau dari keluarga cermin. Cermin ini akan terkendala mengenai bisa ditemper. Kenapa? Karena pada umumnya cermin untuk industri arsitektur dan interior akan diproduksi dari slab lembaran, sehingga coatingnya sudah menempel di slab lembaran. Ketika kita masukin cermin ke dalam tempering furnace, maka si coating cerminnya akan rusak akibat suhu yang tinggi di dalam tempering furnace atau di dalam mesin temper. Ini yang menyebabkan cermin itu tidak bisa ditemper. Bagaimana dengan melaminate cermin? Tentu aja sih bisa. Kita laminate cermin menjadi lebih tebal, mungkin jadi 10 mili. Cuman kendalanya, cermin ini umumnya akan ditempel di dinding atau sebagai pelapis dinding. Jadi 10 mili itu cenderung terlalu tebal dan berat untuk aplikasi seperti itu yang umumnya berada di 5-8 mm. Nah, ini yang menyebabkan bagaimana solusi yang kita harus lakukan untuk membuat cermin ini menjadi aman atau sebagai safety glass. Kalau untuk U-shaped glass, problemnya juga sama, karena bentuknya U, ada flange atau ada tanda kutip ada sayap di U-shaped glass, sehingga kaca U-shaped glass ini tidak bisa masuk ke dalam gap yang tersedia di dalam mesin tempered atau tempering furnace. Apalagi dengan laminate, ini lebih sulit lagi karena laminate ini akan bekerja untuk kaca-kaca yang umumnya flat. Jadi karena ada flange atau ada sayap, ini yang menyebabkan kaca jenis ini sulit untuk dilakukan proses laminate. Meskipun kita bisa melakukan proses temper, tapi mesinnya mesti khusus nih untuk U-shaped glass. Mesin yang didesain untuk menghandle bentuknya yang U dengan flange ini, yang mana mesinnya adanya di luar negeri. Jadi kalau mau mengadakan U-shaped glass versi tempered, harus directly import dengan kondisi sudah ditempered. Nah, ini adalah kendala-kendala yang sangat klise, sering terjadi di industri kita. Dan kita akan memberikan solusi bagaimana cara membuat kaca ini tetap aman, terutama di aplikasi-aplikasi yang jumlahnya besar dan banyak. Saya akan introduce ke salah satu material yang kita sebut dengan security film dengan ketebalan 4 mil. Saya nggak mau promosi satu merek, tapi speknya biasanya security film dengan ketebalan 4 mil. Nah, kita akan tampilkan beberapa footage juga untuk membantu penjelasan saya bagaimana security film ini bisa membuat kaca-kaca ini menjadi safety glass. Kita mulai dari cermin dulu. Kita akan sediakan di sini satu footage. Kita tes menggunakan cermin warna emas atau cermin gold dari Miromax Color Series. Cermin yang tahan terhadap oksidasi ataupun udara lembab dan bahkan udara basah. Kita akan tampilkan footage di mana cermin ini kita akan banting ke lantai tanpa menggunakan security film 4 mil.
Kalian bisa lihat sendiri di footage-nya ketika kita banting ke lantai, kacanya pecah berhamburan. Jadi cerminnya akan pecah berhamburan. Terus saya akan tampilkan footage yang kedua, di mana kita akan lapiskan cermin ini dengan security film 4 mil, dan proses sama kita akan banting ke lantai. Nah, ketika kita banting ke lantai, cermin yang sudah kita lapis dengan security film, pecahannya ini akan teredam oleh security film ini, sehingga bongkahannya tidak pecah kemana-mana dan teredam di satu titik. Ini yang membuat keluarga dari cermin bisa menjadi safety glass akibat proses pelapisan dengan security film seperti ini. Nah, ini juga berlaku untuk setipe, dalam artian untuk kaca-kaca yang tipis dan dipakai untuk pelapis dinding. Sebagai contoh, kaca glass tone. Nah, tapi kan kemarin kita sudah bahas, kaca glass tone bukan bisa ditempered, Pak. Ya, tentu aja bisa ditempered, tapi ada banyak kelemahan yang terjadi jika kaca glass tone ditempered, yaitu pertama dari segi tampilan yang bergelombang, sehingga kaca glass tone-nya akan menjadi bergelombang. Beberapa dari customer kita tidak suka efek gelombang yang dihasilkan karena proses temper dari kaca glass tone ini. Kita bisa melapiskan security film ini di kaca glass tone atau kaca back painted glass untuk mendapatkan efek yang serupa seperti cermin yang tadi kita demokan. Bagaimana dengan U-shape glass? Kita akan melakukan hal yang sama. Kita juga sudah ada footage di mana kita bandingkan dua kaca U-shape glass. Yang satu kita akan lapis dengan security film 4 mil, yang satu tidak. Dan kita akan bikin satu rangkaian mock-up yang terintegrasi dengan sistem framingnya. Kita akan mulai pecahkan dengan martil kaca U-shape glass atau kaca Pilkington Profiled tanpa security film. Ini kita ketok, gak lama pecahnya berhamburan. Oke. Berikutnya kita akan ketok di U-shape glass yang sudah dilapiskan dengan security film. Kita ketok, ya pecah, tapi tidak berhamburan. Nah, bagaimana dengan sistemnya? Kita di sini ada sistem Profiled atau U-shape glass dengan integrasi aluminium framingnya. Yang di tengah ini sudah kita lapisi dengan security film, dan yang di kiri tidak kita lapisi. Namun di video ini kita akan pecahkan yang tengah dulu, baru yang kiri. Nah, yang di tengah sudah lapis dengan security film. Nah, ketika kita pukul lagi dengan martil, ini pecahannya akan teredam di security film. Namun, untuk yang di sebelah kiri, kita akan lakukan yang sama, bongkahannya akan keluar-keluar ya, maksudnya bongkahannya akan bertebaran. Jadi dengan prinsip yang sama, kita bisa membuat dua jenis family kaca ini menjadi lebih aman. Oke, saya akan berikan note tambahan bahwa ini adalah proses adisional yang mana balik lagi kita akan jelaskan dan kita akan tawarkan ke kalian dan kalian bisa takar sendiri apakah additional proses ini perlu atau tidak di proyek kalian masing-masing. Saya juga akan berikan contoh kasus di area ceiling. Banyak banget desainer yang kepengen memantulkan kembali ceilingnya dengan cermin. Atau bahkan juga ada desainer yang kepengen ceilingnya menggunakan kaca back painted glass biasanya warna hitam. Ini adalah kasus yang berbeda-beda. Nah, di kasus seperti ini, tadi kan saya sudah bilang kalau cermin biasanya nggak bisa ditemper nih. Namun kalau untuk back painted glass bisa. Nah, ini saya mau berhati-hati di sini. Jadi kalau kalian pakai ini di atap, menurut kami lebih baik dua-duanya ini menggunakan security film. Baik cermin, glass tone tempered atau glass tone non-tempered yang ditaruh di ceiling. Kenapa? Pertama, cermin dulu. Otomatis kalau pecah dia akan diredam pecahannya sehingga tidak jatuh ke bawah karena ada security filmnya. Kedua, glass tone. Konsep yang sama, kalau glass tone yang non-tempered, dia kalau pecah akan teredam dan nempel di ceilingnya. Tapi bagaimana dengan glass tone tempered? Apakah glass tone yang sudah ditempered perlu dilakukan proses security film terutama untuk di ceiling? Jawaban kami, iya. Kenapa? Karena untuk di ceiling, kaca glass tone yang sudah ditempered, ketika pecah, itu pecahnya akan terjadi sedikit ledakan dan juga butir-butirannya bisa jatuh ke lantai. Jadi, kita akan encourage juga untuk menggunakan security film di area ceiling. Sehingga ketika ada pecah, baik itu spontaneous breakage atau pecah biasa, ini akan diredam juga oleh security film. Sekian, terima kasih sudah stay tune di video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Himalaya Badi. Atau jangan lupa untuk follow buat kalian yang nonton dari Spotify.
Kami juga ada akun Instagram di @himalayabadi. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram dan kunjungi website kami di www.himalayabadi.com. Sampai jumpa di episode berikutnya.